Perkenalkan, nama gua Chandra Roni atau bisa dipanggil CR99. Gua ternak siskin yang beralamat di Taman Palem, Ruko Fantasi, Blok Z2 nomor 9. Gua mulai ternak sekitar 5 tahun atau 6 tahun ke belakang. Gua udah bermacam-macam main burung, cuman jatuh cinta di siskin karena sangat menguntungkan. Pertama main siskin itu gua cuma punya satu pasang pertamanya. Alhamdulillah sekarang udah nyampe sampai 30 pasang yang jalan, yang produksi gitu kan. Terus di gua ini, di pam gua ini ada klasik, dilut, double dilut, ada BHS. Ada 4 jenis yang gua ternakin di sini. Jenis burung lainnya ada kayak emprit Jepang ada sekitar 10 pasang, Gold Amadin ada 5 pasang, emprit Jepang mamenya ada 2 pasang, ada Black Throat 3 pasang, ada Canary Red varian mungkin sekitar 6 pasang. Tentang jenis-jenis siskin yang ada di pam saya. Ini di sini ada beberapa jenis. Ini ada double dilut jantan yang terbang-terbang. Terus ada dilut juga. Ada plastik. Ini ada plastik yang merah nih. Yang polanya hitam. Nih, bisa kelihatan. Ini campur itu kemana? Ini ada anakan. Ada anakan klasik, ada anakan dilut di sini. Ini ada yang pasangan jodohan. Ini double dilut. Ini double dilut pasang. Ini klasik pasang. Lagi tahap penjodohan semua. Nah, ini lagi ngeloloh anak. Yang ngeloloh anak di sini di dalam. Nah, kelihatan kan? Nah, itu ada anaknya dong. Lagi ngeloloh dia. Nah, ini betina BHS. Nah, ini ada yang lagi angrem nih, Bang. Nah, lagi angrem. Lagi angrem ini. Lagi angrem ini. Jadi di tempat saya tuh ada beberapa jenis siskin dari klasik, dilut, double dilut, ada BHS juga di sini gitu kan. Asal muasal burung ini dari Venezuela, Amerika Latin gitu kan. Beberapa tahun yang lalu datang ke Indonesia. Di Indonesia dikembangbiakin karena informasi terakhir di negara sendirinya pun itu udah dikatakan punah. Udah susah lah di sana gitu kan. Nah, di Indonesia kami dan teman-teman memperbanyak atau diternakin buat ngembangbiakin burung ini supaya tidak punah. Terutama di Jakarta saya udah ada berapa pasang, sekitar 25 atau 30 pasang. Terus kami di Bandung ada tim juga, tim kami di KSN, di Komunitas Siskin Nusantara. Di dalam ini pengurus-pengurusnya semua ada peternak-peternak hebat dan mereka sangat besar sekali di Bandung. KSN ini udah berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Itunya kami launchingnya di Bandung. Anggota grupnya sekarang kebetulan pendiri Facebooknya KSN saya sendiri, admin utamanya. Anggota KSN itu sekarang udah hampir 6 ribuan lebih. Domisili peternak yang paling banyak Bandung. Tapi anggota grupnya itu seluruh Indonesia ada. Membentuk KSN itu salah satu edukasi, terus tentang edukasi tentang siskin ini. Karena ini burung-burung langka, unik, terus cantik, ternaknya lumayan sulit. Itu jadi tantangan buat kami dan tim di sini. Kalau buat wilayah Bandung bisa kontak di teman-teman kami KSN. Nama Facebooknya di Hartono Tono, di Sanin Purnomo, di Incep Cipta, terus di Rama Kenari, di Perak Market, di Bimo, terus di Pak Ayi Salon di sana, di Om Buyung Cikuray, dan teman-teman yang lainnya maaf tidak bisa sebutkan satu persatu karena terlalu banyak kawan-kawan kami di sana. Di sana peternak-peternak hebat, peternak-peternak handal. Materi mereka sangat-sangat luar biasa di sana. Nah, di Jakarta
Kalau yang di Jakarta mau istilah di sini PCB atau mau mantau, mau tahu tata cara breeding, silakan datang ke PAM kami. PAM kami di Cengkareng, Jakarta Barat, di Ruko Patasi Blok G2 nomor 9. KSN itu sudah melaksanakan pertama kali di Indonesia ngadain kontes gantangan di Bandung. Posisinya itu tanggal 13 bulan 1 2019 adanya di Bandung. Itu kami buat memperkenalkan ke para kecomania bahwa siskin itu ada suaranya dan cengkoknya sangat enak. Kedua, pertama kali di Indonesia ngadain BC, kontes BC, bounty kontes, adanya di lapangan Banteng bulan 11 2019. Antusias yang ikutnya sangat banyak banget, malah ya sampai dari Bali, dari Jawa pun ada yang hadir ke lapangan. Di masa pandemi ini saya pesankan ke teman-teman, ayo kita semangat breeding di rumah saja tapi menghasilkan uang. Caranya ternak. Malah di pandemi ini penjualan meningkat sekitar 40-50% dari hari-hari biasanya. Mungkin kawan-kawan yang lain yang kena pemberdayaan kerja milih breeding gitu kan. Makanya permintaan pasar sangat banyak banget. Malah permintaan ke saya pun saya tidak tertutupi. Saya juga ngambil dari kawan-kawan juga. Karena anak-anak tidak mencukupi buat memenuhi pasar. Saya sangat terbuka dengan siapapun. Ayo kita belajar sama-sama. Ayo kita maju sama-sama. Mari kita breeding. Di sini breeding itu sangat menguntungkan, Bang. Ya seenggaknya kita bisa menghasilkan uang lah dengan cara breeding ini gitu kan. Ayo kita sama-sama. Kita belajar sama-sama di sini gitu. Nah terus anak-anakannya kami udah banyak, anak-anakannya alhamdulillah udah banyak yang keluar kota pun, ke Bali, kemana gitu kan. Alhamdulillah ring saya udah sampai ke daerah sana. Di tempat saya itu ada beberapa jenis. Saya mau infokan dari klasik dulu ya. Ini jenis klasik nih, Bang. Nih ini sisik klasik, kepalanya hitam, badannya merah. Itu betinanya abu kehitaman. Ini yang jenis klasik ya. Ini yang jenis klasik nih. Yang kedua jenisnya dilut nih. Ini burungnya. Jadi palanya abu. Palanya abu, terus itunya silver sayapnya. Keistimewaannya ini burungnya unik, itu palanya udah pudar. Terus si merahnya udah encer, sayapnya silver. Kisaran harga dilut gacoran sekitar di 6.000 lah. 6 juta satu ekor, perpasang sekitar 7,5. Itu udah produksi ya, bisa harganya. Nah kalau harga klasik produksian sekitar 5 juta, udah produksi dengan grade bagus. Terus yang ketiga saya ada double dilut, Bang. Nih double dilut. Nih. Nah ini double dilut, Bang. Double dilut palanya udah nggak hitam, udah nggak coklat lagi. Dia ada tempias merah. Ini udah full mutasi. Udah full mutasi. Merahnya cakep banget, merahnya. Udah bagus banget. Itu betinanya. Kisaran harga sepasang sekitar 25 juta sepasang. Kisaran harganya. Indukan. Kalau anakan sekitar 10 atau 12 juta. Ada BHS. Ini Black Hoden Siskin. Ini betinanya nih. Ini betina, ini juga lagi anger nih. Betina. Tuh nongol loncat ya. Harganya BHS kalau indukan gini sekitar 7,5 juta. Udah produksi. Saya dulu nih sebelum Siskin sebenarnya main Red Varian. Saya sempat vakum beberapa tahun yang lalu. Nah saya sekarang udah mulai bangkit lagi, dan kawan-kawan di Jakarta mau mendirikan lagi atau mau membangun lagi Red Varian karena ini kenari tuh kecil, warna sangat unik. Kalau suara enak banget, suaranya kristal pedes banget lah suaranya itu. Ini warnanya unik-unik banget. Makanya saya tertantang dan tertarik main ini. Dan kalau masalah nanya harga ini bisa ngalahkan kenari yang tipe-tipe tertentu. Ini anakan sampai harga ada yang 1,2, 1,5, terendah di 1 jutaan lah. Anakan paut black red gini umur 3 bulanan. Kalau peminat saat ini sangat kewalahan para peternak buat ngisi-ngisi ini, buat ngisi pasar Red Varian ini gitu kan. Banyak banget permintaannya. Kualitas Red Varian di Bandung BKR
BKRPA udah terbentuk selama 5 tahun di daerah Jawa. Jakarta ini baru kami yang ngegerakin di Jakarta dan kawan-kawan ini baru berjalan beberapa bulan sih. Tapi alhamdulillah antusias di Jakarta perkembangannya sangat-sangat pesat banget, luar biasa. Untuk perawatan red varian sangat simpel seperti kayak kenari-kenari biasa ya. Karena saya cuma menambahkan pagi dan sore daun sawi hijau, sawi yang kayak buat mie ayam itu. Bahkan saya bikin sendiri, nggak ribet, sangat simpel. Tapi kalau mau saya sarankan dan pesankan buat pemula yang main red varian, cari indukan yang benar-benar bagus dan cari dari peternak. Masa produksi usia di 7 bulan ke atas masa produksinya. Kalau masa pengeraman itu sama kayak kenari biasa selama 14 hari. Nah itu umur sebulan dia udah bisa loncat dari sarang. Perawatan sama, nggak ribet aja. Komposisinya di sini ada 9 item atau 10 item bijian di dalamnya. Terus cara pembikinan pun saya semua bahan baku saya cuci sampai bersih. Saya rendam semalaman pakai rempah-rempah. Ini tidak di open, saya selalu mengandalkan cahaya matahari. Saya udah hampir 5 tahun pakai pakan ini, alhamdulillah burung saya aman, tidak ada yang lemak, produksi lancar. Ini multifungsi buat gacoran, buat ngegacorin atau buat penjodohan, yang lolok pun aman. Alhamdulillah saya pakai pakan produk sendiri. Kalau sistem jual, saya jual sendiri dan keluarga itu dengan offline dan online, dominan 95% online, 5%-nya yang offline yang selalu datang ke tempat saya. Buat harapan ke depan, saya ada tujuan atau ada misi supaya pemain atau para peternak di Indonesia tuh pengen maju bersama. Satu, pengen terangkat ekonominya dengan cara ternak burung. Karena ternak burung ini sangat-sangat menguntungkan dan tidak menyita waktu. Itu harapan kami ke depan. Akun Facebooknya saya ada di Chandra Roni. Lalu bilang di Facebook saya, tanya-tanya tidak harus beli. Silahkan, Om mau nanya apapun ke saya, selagi saya sempat, saya akan jawab kok. Jangan minder. Silahkan aja, jangan takut, oh gue nanya-nanya doang nih, tiba-tiba nggak beli, dibilang PHP. Kalau saya nggak ke sana. Kalian edukasi di sini supaya kawan-kawan paham, ngerti. Silahkan tanya-tanya, tidak harus beli. Kalau yang mau belajar breeding silahkan datang ke tempat saya, ke sini. Kita belajar sama-sama di sini. Saya akan unjukin, saya akan arahkan cara ternak yang baik itu kayak apa, cara pengurusannya baik itu kayak apa. Oke, sekalian gue promo nih. Kebetulan ada abang kita, Bang Konang nih, datang ke sini. Gue promo dong. Kalau seandainya ada yang butuh indukan, anakan yang siap produksi atau produksi, bisa kontak gue di WA di 0852 111 6 4 kali 8.